membawakan satu kasus yang menarik yang masih menjadi misteri dan mengenai pembunuhan mahasiswi BINUS Yenny Hu. Yenny Hu merupakan mahasiswi semester akhir Universitas Bina Nusantara, mana ia berpamitan kepada keluarganya yang tinggal di daerah Jatinegara untuk kembali ke kosannya yang beralamat di Jalan Mudram, Jakarta Barat, dengan maksud untuk menyelesaikan tugas akhirnya atau skripsi. Nah, selang beberapa hari kemudian setelah Yenny balik dari kosnya, Yenny itu menelpon sang tantenya dengan suara yang seperti meminta tolong dan suara yang sedikit bergetar. Dia bilang untuk sang tante menjemputnya dengan segera pada saat itu. Dan kalimat itu adalah kalimat terakhir yang Tante Yenny dengar dari Yenny melalui sambungan telepon pada hari Kamis 4 Agustus 2004 pukul 11 siang, yang aku temukan sumbernya dari Kaskus sendiri. Nah, kemudian sang tante itu dengan segera datang ke tempat Yenny menggunakan kendaraan umum. Nah, sesampainya di kosan Yenny ini, sang tante itu menelpon Yenny untuk mengkonfirmasi kalau sebenarnya dia udah ada di depan kosannya. Tapi si Yenny sama sekali tidak menjawab telepon dari sang tante. Akhirnya, karena pagar dari kosan Yenny itu tidak terkunci, sang tante pun kemudian masuk untuk memeriksa keadaan Yenny. Dan sesampainya di kamar kosan Yenny, kamarnya itu tidak terkunci sehingga sang tante itu bisa langsung masuk ke kamar kosnya. Dan betapa terkejutnya sang tante karena melihat Yenny sudah dalam keadaan tewas mengenaskan, yang mana tubuh Yenny itu dalam keadaan setengah telanjang dan di lehernya ada bekas tusukan. Hingga kemudian jenazah Yenny itu kemudian dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi, dan hasil otopsi itu menyatakan terdapat bekas sperma di kemaluan dari Yenny. Kemudian polisi melakukan penyelidikan dengan memeriksa saksi yang tukang bersih-bersih kos Yenny, di mana pada saat kejadian dia memang kebetulan berada di sana. Dan selain dari tukang bersih itu, sang tante juga diintegrasi oleh kepolisian selama beberapa jam untuk ditanyai keterangannya selama dia menemukan jenazah dari Yenny. Nah, pada saat itu suasana kos memang dalam keadaan yang sangat sepi karena penghuni kos itu sudah pada balik kampung, dan karena sebagian besar juga penghuninya itu merupakan mahasiswa dari Nusantara sendiri yang pada saat itu juga dalam keadaan liburan semester gitu. Nah, diketahui juga ada barang-barang yang hilang dari ini, yaitu handphone dan sejumlah uang yang hilang. Dan kemudian dari hasil penyelidikan itu, polisi kemudian menetapkan satu tersangka, yaitu Mista atau yang dikenal dengan nama Gareng, yaitu pemilik kos. Karena pada saat kejadian juga si pemilik kos ini tiba-tiba menghilang, dan polisi pun mencari keberadaan si Gareng ini, tapi mengalami kendala karena diketahui juga si Gareng ini sudah jauh-jauh hari pergi dari kota tersebut, dari kota lain ya, atau mungkin ke pulau lain, dan itu sangat sulit untuk ditemukan oleh polisi, sehingga polisi itu mengeluarkan surat selebaran berupa wajahnya Gareng atau DPO ya, data pencarian orang, kemudian ditempelkan di police station atau cuma sekitaran kantor polisi itu sudah di pos polisi itu. Nah, yang menjadi concern di sini itu adalah kan ditemukan sperma di kemaluan dari ini. Mengapa DNA-nya ini tidak diperiksa gitu? Apakah memang diperiksa atau tidak diberitakan? Karena memang berita tentang Yenny ini memang sedikit sekali, guys. Jadi aku namanya pun dari satu web diskusi gitu, kayak Kaskus. So ini aku masih penasaran aja sih sama kasus ini, why ini nggak ada gitu. Nah, terus ponsel yang dicuri kenapa tidak dilacak gitu? Atau emang udah dilacak tapi polisi gimana beritanya tidak ke up gitu, hingga saat ini tuh udah 21 tahun dan aku nggak tahu yang lebih lanjut mengenai kasus tersebut gimana, apakah si Gareng udah ditemukan atau belum, atau ternyata ada tersangka lain, tidak tahu.
kasus ini masih dianggap sebagai cold case karena juga si Garing ini kayaknya masih belum ditemukan ya. Aku lihat di salah satu kasus itu juga cuma terakhirnya 2024 gitu. So, menurut kalian guys, bagaimana tentang kasus ini? Siapa sih sebenarnya pelaku dari kasus pembunuhan Yeni Hao ini? Mengingat kejadiannya sebenarnya tidak serapi itu, tapi aku rasa banyak masih kasus dari 2004 sekarang pun masih begitu, padahal kejahatannya tidak serapi itu, tapi sangat sulit untuk menemukan tersangkanya. Dan aku boleh berkonspirasi, bikin teori sendiri bahwa pelakunya itu bukan cuma Garing semata, tapi ada juga yang bilang Garing itu bisa jadi dia saksi yang mengetahui apapun karena dia ketakutan sama pelakunya, dia memikir untuk pergi keluar kota. Padahal kalau misalkan ada juga yang bilang sih kemana sebenarnya si Garing ini, mungkin sepupu, dan sepupunya itu juga kebetulan tinggal di salah satu kosan itu, tapi tidak ada yang tahu kemana dia juga, dan dia juga menghilang pada saat kejadian. So, gimana guys menurut kalian? Apakah kalian memiliki teori yang lain? Silahkan komen di bawah. Sekian dari aku, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Bye.